dan sudah bergabung bersama kita pada siang hari yang seru hari ini, Taufik Aulia, Commercial Platform Manager dari Detik.com. Halo, selamat siang, Mas. Halo, selamat siang, Mbak. Halo, Mas Taufik, gimana kabar nih? Baik ya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, sehat-sehat ya. Dan Mas Taufik, Sehat. gak lupa juga nih, kita sapa dulu kepada seluruh Detikers yang ingin bertanya. Kemudian ini kalian juga bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar di sebelah kanan player box. Jika di desktop, apabila Detikers menyaksikan melalui smartphone atau tablet, maka kolom komentar berada di bawah player box. Kita juga akan mengajak nih Detikers untuk berbagi keseruan di sosial media dengan mention ke @detik.com serta hashtag Festival Ide Bisnis. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada BNI yang telah menjadi sponsor dalam acara kita pada hari ini. Mas Taufik, langsung aja nih, seputar pengelolaan modal untuk iklan. Ini kan teman-teman di era pandemi ini pengen nih untuk membuka bisnis. Nah, kasih tahu dong Mas, gimana ini tips-tipsnya? Iya, baik, Mbak. Seputar pengelolaan modal untuk iklan, kalau di kita, Mbak ya, kita kan Detikcom punya platform namanya adsmart.detikcom, yang mana Adsmart ini sangat memungkinkan buat semua pelaku small and medium business atau UMKM, usaha menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat memungkinkan sekali untuk bisa mengelola budgetnya lewat Adsmart ini dengan sangat efektif dan efisien. Tadi sesuai mungkin udah dilihat ya, sedikit teaser yang sudah ditayangkan tadi, di Adsmart, rekan-rekan semua, pebisnis semua bisa pasang iklan dengan modal yang sangat affordable, sangat terjangkau, di mana di Adsmart itu ya, rekan-rekan semua, kita bisa melakukan pemasangan iklan dengan metode pembayaran langsung atau menggunakan fitur yang kita sebut dengan balance Adsmart, di mana balance Adsmart ini bisa di-top up misalkan mungkin 1 juta atau 500.000 atau paling kecil itu 330.000, itu bisa di-top up segitu, nanti bisa dialokasikan bikin campaign lewat adsmart.detikcom itu bisa bisa dimulai dari Rp50.000. Jadi nggak langsung habis gitu. Bisa untuk satu campaign 50.000, satu campaign 50.000. Begitu, Mbak. Wow, sangat terjangkau ya, mulai dari 50.000. Nah, Mas Taufik, gimana nih cara beriklan di Detik.com? Iya, baik. Mungkin bisa ditampilkan mungkin ya presentasi yang sudah saya siapkan. Nah, baik Mbak, saya mulai ya. Jadi mungkin singkat aja karena keterbatasan waktu. Jadi saya sudah sebenarnya menyiapkan sedikit insight buat rekan-rekan semua, jurus jitu campaign di media online gitu. Nanti Mbak mungkin kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung dipotong ya gitu. Oke, siap Mas Next. Taufik. Iya. Nah, jadi kalau dunia dunia saat ini kan kita udah maju banget, di mana persebaran informasi udah nggak terbendung. Bisa lewat sosmed, bisa lewat grup chat gitu. Banyak banget hari ini orang yang nge-share berita asal nge-share aja gitu. Nah, disinilah peran Detikcom sebagai media online adalah tempat bagi pembaca, bagi masyarakat untuk memverifikasi berita gitu. Jadi saat ini orang menempatkan Detikcom sebagai salah satu tempat untuk memverifikasi kebenaran berita. Karena Detikcom ini kan dikenal sebagai portal berita yang cepat update-nya dan terpercaya. Jadi orang kalau misalkan baru dengar info kecelakaan, bencana alam, atau ada peristiwa politik misalnya, orang langsung tuh googling atau mungkin langsung cari di Detikcom berita terbarunya apa gitu. Next. Iya. Jadi peran media online ini untuk memberikan berita, informasi dari sumber yang terpercaya. Next lagi. Terus. Nah, ini perkenalan buat semua rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini sambil menyelam minum air, saya akan memberikan sedikit banyak tips mengenai bagaimana mengoptimalkan campaign di media online, plus juga memperkenalkan platform Adsmart yang tadi sudah diperkenalkan. Adsmart itu sebagai self-service ads platform. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa pasang iklan di Detikcom itu dengan sangat mudah. Jadi nanti bisa saya jelaskan. Nah, ini ada
jaringan media kita ada 7 kurang lebih, dari Detikcom, CNN, CNBC, Hai Bunda, Insert Live, Female Daily, dan Beautynesia. Nah, untuk saat ini AdSmart memang beritanya belum muncul di Female Daily, tapi di publisher yang lain di Detikcom sampai Beautynesia ini sudah muncul berita iklan dari AdSmart. Iya, bisa lanjut. Nah, ini sedikit selayang pandang ya mengenai rata-rata page view atau user visitor. Di sini untuk Detikcom sendiri ya, rekan-rekan semua, Detikcom itu per harinya bisa dilihat sampai 1,45 miliar. Jadi orang membuka halaman Detikcom itu bisa sampai 1,45 miliar oleh 70 juta pembaca di seluruh dunia gitu. Nah, berikutnya juga dengan sama halnya dengan kanal-kanal berita yang lain seperti CNN, CNBC, Hai Bunda, dan Insert Live. Ya, lanjut. Ini kita buka data ke semua rekan-rekan ya. Jadi pembaca Detikcom ini paling banyak ada di hari-hari aktif ternyata. Dari Senin sampai Jumat, kemudian agak sedikit menurun di hari Sabtu dan Minggu. Next. Nah, kan orang banyak berpikir ya, wah kayaknya kalau pasang iklan di Detikcom atau di media-media besar itu mahal kayaknya gitu. Dan itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kita sekarang Detikcom ini punya yang namanya AdSmart. Sangat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari budget 50.000 saja, rekan-rekan semua sudah bisa pasang iklan di Detikcom lewat AdSmart gitu. Jadi sangat memungkinkan buat small medium business untuk bisa pasang iklan di Detikcom. Nah, ini salah satu contoh success story ya. Salah dua. Nanti ada ini yang pertama, klien kami yang bernama Indomastery, omsetnya itu bisa naik sampai 200%. Dan ini ada sedikit contoh dari iklan yang pernah mereka pasang gitu. Dari bisa dapat sekitar 1 miliar impression dan dapat 700 ribuan klik gitu. Next. Success story yang berikutnya adalah dari Nissim, ini kategori produk gitu. Klien Nissim ini bertambah atau customer-nya bertambah dari seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya hanya beberapa kota saja. Nah, di AdSmart ini kita bisa targeting lokasi juga sampai provinsi mana yang mau kita include atau exclude gitu. Next. Nah, ini kalau rekan-rekan semua coba akses adsmart.detikcom via browser, maka akan diarahkan ke landing page AdSmart gitu. Nanti bisa register, login di sana. Nah, nanti akan bisa mulai pasang iklan lewat sini. Next. Ya. Nah, nanti iklannya akan tayang di mana gitu. Dia akan tayang di portal versi desktop, akan tayang di mobile, juga akan tayang di apps gitu. Nah, contohnya seperti yang di kotak merah ini gitu. Nanti karena kebanyakan spesialisasi AdSmart ini adalah iklan-iklan native gitu. Nanti dia akan munculnya seperti ini. Gitu. Jadi seakan-akan itu seperti artikel berita. Nah, cara kerja AdSmart sendiri ini pertanyaan dari Mbak MC tadi gitu ya. Teman-teman perlu register, login, kemudian untuk pasang iklan cuma ada dua step, di mana step pertama rekan-rekan semua bisa lakukan konfigurasi, tentukan budget, waktu, kemudian targeting. Nah, di step kedua itu hanya perlu menyiapkan materi, upload materi, kemudian submit dan bayar. Setelah selesai dibayar, maka nanti iklan akan dimoderasi oleh tim admin kami. Nanti setelah dimoderasi, iklan akan tayang gitu. Kemudian juga lewat dashboard yang sudah kami siapkan untuk user, rekan-rekan semua bisa download report gitu atau melihat reportnya. Next. Nah, untuk strategi beriklan di AdSmart. Ya, lanjut. Ini kita mulai masuk ke inti ya gitu. Pertama, kami sangat menyarankan supaya semua teman-teman aware akan event dan isu yang terjadi hari ini atau dalam bulan ini atau dalam tahun ini. Jadi manfaatkanlah crowd dari event atau isu tertentu untuk memasang iklan di media-media online, karena dengan adanya event atau isu itu yang membuat page view atau iklan kita itu sering dilihat oleh orang gitu. Next.
Nah, ini. Jadi ada beberapa tema yang sangat ramai dilihat atau dibaca oleh orang. Tahun 2020 ini ada tema COVID, Ramadan, PSBB, Ashraf Sinclair meninggal, Sunda Empire. 2019 paling banyak itu mengenai pemilu. Kemudian Ustadz Arifin Ilham meninggal sampai B.J. Habibie wafat. Next. Nah, ini kalau dilihat peak time pembaca Detik Network per jam ya, ini bisa dilihat ya, ini menampilkan tiap harinya dan tiap hari itu jam berapa. Kalau di hari aktif, ini grafik pertama menampilkan peak time di desktop version dan grafik kedua menampilkan peak time di mobile version. Nah, kalau di desktop version ini cukup kembali lagi. Di desktop version cukup bervariasi ya. Jadi kalau di hari aktif itu paling tinggi dari jam 9 sampai jam 11, kemudian turun di jam 12 karena orang kerja istirahat. Kemudian tinggi lagi di jam 1 sampai jam 4. Sedangkan kalau di mobile itu cukup konsisten setiap harinya, bahkan sampai weekend ya, cukup konsisten grafiknya. Jadi tapi paling tinggi memang orang di tengah hari. Jadi jam 12, jam 1 siang. Mulai tinggi itu jam 9 pagi, kemudian jam 12, jam 1 siang, sampai jam 8 sampai 10 malam gitu. Next. Gitu. Nah, kemudian untuk bisa aware akan isu terkini, itu sangat disarankan buat rekan-rekan semua mengaktifkan push notification di aplikasi atau di browser teman-teman semua untuk setiap kali mengakses Detikcom, CNN, atau CNBC, dan yang lainnya. Ya, lanjut. Nah, ini kita mulai masuk ke intinya. Strategi konten. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat ya, di sini ada dua contoh native ads, iklan natif, tapi CTR-nya ini berbeda. Nah, CTR ini apa? CTR ini adalah click-through rate atau rasio perolehan klik dari impression yang didapatkan gitu. Semakin tinggi CTR, artinya semakin sering iklan ini diklik oleh orang gitu. Nah, iklan yang pertama ini terlihat sangat efektif karena CTR-nya sangat tinggi. Sedangkan iklan yang kedua relatif lebih rendah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa dibandingkan. Kira-kira kenapa ya gitu. Di native ads pertama ini dia digambar nggak ada teks, cuma dia cukup menyantumkan ada laki-laki dengan perempuan cantik di sebelahnya, gitu kan. Kemudian title atau teksnya berbunyi, ibu 36 tahun membagikan rahasia awet muda seperti masih 20 tahun. Dan di deskripsinya, mungkin karena aku awet muda, banyak yang mengira pria ini adalah putraku, padahal aku ibu kandungnya. Nah, ini kan sangat menarik ya. Nah, sedangkan yang dan menimbulkan tanda tanya gitu. Nah, sedangkan yang kedua ini mungkin kurang menarik. Nanti kita bisa coba lihat bagaimana rumus copywriting-nya. Next. Nah, ini adalah konten atau materi iklan yang tipenya banner. Jadi nanti kalau buka Detikcom versi desktop, biasanya di sebelah kanan tuh ada banner-banner medium rectangle. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini bisa dilihat ya, perbandingannya juga cukup jauh nih. Yang satu CTR-nya 0,05 sekian, yang satu lagi itu CTR-nya 0,09 sekian. Gitu. Bisa diperbandingkan. Kira-kira kok bisa ya gitu. Yang satu bisa dapat klik lebih banyak dibandingkan yang satu lagi gitu. Next. Nah, ini dia rumusnya. Ini dia rahasianya bagaimana supaya banner yang kita buat, iklan yang kita buat itu bisa perform dengan sangat efektif dan efisien secara budgetnya gitu. Pertama adalah dalam banner kita harus ada image-nya, image yang mewakili dari produk atau sesuatu yang sedang kita iklankan gitu. Kemudian proporsi teksnya atau komposisi teksnya itu diperbolehkan hanya 20% maksimal gitu. Kalau lebih dari 20% itu akan membuat efektivitas dari campaign kita juga nggak jadi optimal. Kenapa? Karena orang malas baca teks yang panjang gitu. Jadi komposisi teks maksimum cuma 20%, nggak boleh lebih. Kemudian nanti ada juga siapkan click to action. Click to action ini adalah seperti apa ya?
teks yang kita pasang untuk memancing orang bertindak atau beraksi akan campaign yang kita buat ini. Kalau di sini kan tulisannya adalah coba Jamko sekarang gitu. Next. Nah, ini adalah contoh banner yang tidak efektif. Bisa dilihat di sini di mana komponen banner ini sangat penuh sekali ya kawan-kawan, bisa dilihat. Teksnya juga banyak, lebih dari 20%. Kemudian yang ini juga teks dengan background itu cukup nyaru gitu. Kemudian yang ini teksnya terlalu banyak, dan yang terakhir itu teksnya sangat kecil atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Yang kelihatan cuma 2 orang, cowok dan cewek aja. Jadi orang, ini iklan apa ya? Orang akan bingung tuh gitu. Next. Nah, ini adalah contoh banner yang banner yang efektif. Kenapa? Misalkan yang dilihat ya, yang pertama tadi gitu ya. Ini ada teks, sedikit saja teksnya 20%. Kini siapapun bisa makan enak gitu. Makan enak ini diwakili oleh ilustrasi berupa gambar burger gitu kan. Tapi di bawahnya ada gambar produk gitu, jamu kolesterol gitu. Nah, berikutnya juga ini ada iklan buku panduan cara cepat hamil gitu. Di sini ada gambar perempuan hamil, kemudian ada pertanyaan gitu yang memancing orang merasa relate akan iklan itu. Anda ingin cepat hamil? Klik di sini. Nah, jadi orang yang mungkin punya permasalahan serupa itu akan tertarik untuk mengklik iklan ini. Next. Nah, ini dia. Ini terutama sekali terkait dengan iklan yang bertipe natif, atau mungkin ini bisa juga digunakan di banyak sekali platform ya untuk rekan-rekan semua. Jadi ada rumus basic dari copywriting untuk iklan-iklan natif, atau mungkin rekan-rekan juga bikin campaign di Instagram dan sebagainya, ini juga bisa sekali diterapkan gitu. Pertama ada objek misterius, kemudian ada hasil atau benefit atau something wow gitu dari yang kita tawarkan dari iklan kita. Berikutnya ada keterangan atau call to action. Seperti apa? Next. Nah, ini ya, kita coba bedah nih rekan-rekan semua. Ini ada banner ya gitu. Tulisannya nih, kita fokus ke tulisannya ya, kita fokus ke copywriting-nya ya. Gaji 4 juta, karyawan ini sudah bisa cicil rumah modern, lihat cara dia melakukannya. Nah, kita coba bedah ya. Gaji 4 juta ini adalah kembali gitu. Gaji 4 juta ini adalah keterangan similarity. Jadi orang-orang yang gajinya 4 juta akan merasa relate dengan iklan ini gitu kan. Oh, sama tuh kayak saya, orang akan mikir kayak gitu. Kemudian karyawan ini itu adalah objek misterius, cicil rumah modern adalah something wow. Kok bisa ya? Wow, orang gaji 4 juta cicil rumah modern gitu. Lihat cara dia melakukannya adalah call to action dan sesuatu yang misterius. Gimana cara dia melakukannya? Gitu. Next. Ya, ini lagi ya, berikutnya kita coba bedah lagi. Ada iklan natif yang tulisannya pelajar ini mendapatkan gelar S3 dengan biaya gratis. Lihat caranya di sini. Pelajar ini adalah objek misterius, mendapatkan gelar S3 adalah keterangan similarity. Orang-orang merasa relate tuh, yang pengen S3 itu akan ngerasa, oh ini kayaknya saya butuh nih gitu ya. Kemudian dengan biaya gratis, wah itu jadi something wow gitu ya. Dengan biaya gratis tadi, S3 biaya gratis, itu gimana caranya? Kemudian lihat itu adalah call to action, dan caranya di sini adalah sesuatu yang misterius. Jadi lihat caranya di sini itu memancing orang untuk klik iklan tersebut gitu. Gitu. Next. Ya, nah sedangkan yang ini adalah contoh yang tidak efektif atau tidak kita rekomendasikan gitu. Misalkan seperti apa? Untuk kenyamanan Anda yang lebih personal. Apa sih gitu? Masih kurang memancing gitu. Kemudian apa? Akomodasi hemat untuk pengalaman yang lebih gitu. Mungkin kata-katanya memang singkat, tapi orang tidak merasa relate atau tidak merasa terlalu terpancing dibandingkan dengan rumus copywriting yang tadi. Next. Iya. Nah, ini tadi contoh yang sudah kita bedah. Ini adalah yang contoh yang
benernya, contoh yang paling efektif gitu. Next. Nah, oke. Itu mungkin, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan seputar jika rekan-rekan tertarik untuk memasang iklan di Detikcom, atau ada pertanyaan seputar AdSmart atau periklanan di Detikcom, bisa menghubungi kontak yang tertera di sini. Jadi ada rekan saya, Mas Iqbal, bisa dihubungi via WhatsApp atau juga via email yang tertera di, screen rekan-rekan semua, begitu. Jadi itu mungkin kurang lebih yang Oke. bisa saya sampaikan, terkait bagaimana mengoptimalisasi campaign di media online. Dan teori-teori tadi itu bisa juga diterapkan di tempat yang lain. Oke. Begitu Makasih Mas kira-kira. Terima Taufik. kasih banyak, Mbak. Iya, Mas Taufik, gimana nih supaya kita bisa mengukur keefektifan suatu iklan kalau sudah misalkan beriklan di AdSmart? Iya, oke. Kalau sudah beriklan di AdSmart, jadi efektivitas iklan itu parameternya kurang lebih atau antara lain ya, ada namanya istilahnya CTR tadi yang sudah saya coba, sampaikan ya. Jadi performance iklan itu dilihat dari tujuannya kan macam-macam sebenarnya ya. Ada yang untuk mencari awareness atau ada yang untuk mencari konversi. Awareness ini orang kan pasang iklan supaya orang lain tahu gitu, tapi dia nggak peduli dari pasang iklan itu mau dapat return atau apa ya istilahnya, orang yang ngeklik berapa dia nggak terlalu peduli, tapi dia pengen orang-orang tahu gitu kan. Hmm, Ada juga orang-orang yang pasang iklan tujuannya untuk mencari konversi, misalkan cari orang yang untuk jualan produk gitu ya, dia pengen lewat iklan itu orang langsung beli produk dia gitu. Nah, ada ada dua apa ya istilahnya, parameter performance dari sebuah campaign yang utama. Pertama adalah impression, kedua adalah klik. Impression itu adalah jumlah berapa kali iklan tersebut tayang, tayang atau dilihat oleh orang, gitu. Sedangkan klik itu adalah jumlah dari orang yang melakukan action klik terhadap iklan tersebut gitu. Nah, mhm. dari dua parameter ini atau dari dua matriks ini kita bisa munculkan apa ya satu angka yang tadi kita sebut dengan CTR atau click through rate, yang mana click through rate ini adalah rasio perolehan klik dari impression yang didapat. Jadi kalau CTR-nya tinggi, tadi bisa sampai 0,6 atau 0,9, itu artinya campaign mereka yang dibuat itu apa namanya efektif. Tapi kalau CTR-nya rendah, maka campaign yang dibuat tidak efektif dan perlu dievaluasi lagi mungkin materinya atau mungkin targetingnya atau mungkin waktu penayangannya begitu Oke. Mbak. Nah, kalau dari segi jangka waktu yang optimal untuk beriklan di AdSmart nih, berapa lama sih, Mas? Oke, dari jangka waktu ya, jadi di Smart ini cara kerjanya, kita tidak mengeset jangka waktunya selesai dalam misalkan saya pengen iklan selesai seminggu, enggak, bukan begitu cara kerjanya. Jadi Mhm, dari AdSmart kita yang bisa set adalah budget untuk campaign itu sendiri atau mhm. target impression-nya. Jadi nanti iklan akan selesai ketika target atau target impression itu tercapai gitu. Oke. Biasanya ya gitu, biasanya nih kalau misalkan orang pasang iklan 50.000 atau 100.000 sampai 300.000 itu satu hari bisa bisa selesai gitu campaign-nya, Mbak. Tapi di AdSmart gitu ya, di AdSmart bisa di-set, misalkan saya mau mulai campaign ini tayang hari apa gitu. Jadi misalkan mulai tayang tanggal 25 gitu ya, nanti dia akan tayang mulai tanggal 25 sampai seterusnya, sampai target impression-nya habis. Namun rekan-rekan juga bisa pasang apa ya, set juga waktu tayangnya, jam tayangnya. Jadi misalkan dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Itu bisa diatur dan nanti dari tanggal 25 tadi tiap harinya akan tayang dari jam 10 sampai jam 2 siang. Di luar jam itu tidak akan tayang. Begitu. Oke. Mas Taufik, apa sih keuntungan dengan beriklan di AdSmart ini? Iya, iya, sesuai dengan yang tadi teaser udah ditayangin di awal ya. Jadi keuntungannya pertama,
Untuk siapapun yang pengen pasang iklan di media online itu sangat dimungkinkan dan sangat dimudahkan lewat AdSmart. Dengan budget yang rendah, dengan budget yang terjangkau, mulai dari 50.000 kita sudah bisa pasang iklan di Detikcom dan, media grupnya Detikcom gitu. Tadi yang sudah saya sebutkan ya ada CNN, CNBC, Hai Bunda, kemudian, Beautynesia, itu bisa, Insert Live kita bisa pasang iklan di sana dengan budget mulai dari 50.000 gitu. Mhm. Dan, apa namanya, apakah sulit gitu? Tidak, gitu. Masang iklan lewat Detikcom sangat mudah gitu, sangat mudah di mana kita hanya perlu, menyediakan materi gitu, materi iklan berupa banner, berupa gambar sesuai dengan requirement. Requirement-nya juga sudah disebutkan atau nanti di dashboard juga teman-teman bisa lihat requirement-nya, misalkan butuh gambar ukuran berapa, size-nya berapa, itu nanti akan ada keterangannya untuk masing-masing posisi posisi banner atau posisi iklan. Nanti tinggal upload, kemudian tambahkan title dan deskripsi, submit, bayar gitu. Dan pembayarannya juga juga ada banyak metode pembayaran gitu. Pertama ada credit card, kemudian virtual account gitu, sampai QRIS dan GoPay kita juga ada gitu. Nah, jadi sangat mudah, siapkan materi, upload, bayar, moderasi, di-approve oleh tim admin, nanti akan tayang langsung di Detikcom, Oke, begitu. baik dengan harga Jadi yang terjangkau, caranya ya, juga gampang ya Mas Taufik ya? sangat gampang dan sangat terjangkau bagi siapapun. Mmm. Oke Mas Taufik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih, teman-teman udah ada yang nanya, yang masuk ke redaksi kami. Kita mulai dari yang pertama, dari, micrositedetik.com, dari Nurul Hadi. Mas mau bertanya nih, gimana tipsnya agar iklan tidak bikin boncos atau rugi? Gimana nih Mas? Iya, ya, tipsnya agar tidak bikin boncos dan tidak bikin rugi adalah dengan ketika kita punya budget iklan, itu jangan langsung dikeluarkan semuanya untuk satu campaign, gitu. Mhm. Tapi kita bisa melakukan jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah teori ya, gitu. Sebenarnya rekan-rekan semua nanti pada prakteknya bisa menemukan teori dengan melakukan eksperimen sendiri. Bagaimana pola pemasangan campaign yang tepat untuk produk atau untuk jasa atau untuk usaha yang rekan-rekan geluti gitu. Jadi Mmm. mungkin secara umumnya teorinya kita tahu gitu, tapi ketika praktek pemasangannya mungkin akan ada treatment yang berbeda. Nah, itu jadi dari kita misalkan punya budget sekian, 1 juta, itu jangan langsung dipakai untuk satu campaign. Bisa kita pecah untuk 3 atau 4 campaign gitu kan. Kemudian kita, apa istilahnya ya, kita bikin A/B testing gitu. Misalkan ada 4 atau ada 2 campaign lah, ada 2 campaign, kita punya budget 1 juta, kita bikin 2 campaign, yang mana 2 campaign ini kita bikin beda, materinya, kita bikin beda dan targetingnya juga kita bikin beda. Nah, nanti itu bisa diperbandingkan hasilnya gitu. Bisa diperbandingkan hasilnya, mana nih CTR yang lebih tinggi gitu kan dari dua model campaign itu. Nah, ketika kita sudah punya ketemu modelnya, barulah kita bisa istilahnya bisa gunakan budget yang lebih besar lagi untuk tipe atau model campaign yang paling efektif untuk kita gitu. Jadi ketika baru mulai campaign jangan langsung gelontorin semua dananya, tapi tahan, dibagi-bagi, riset dulu yang mana yang paling bagus untuk produk atau usaha kita, barulah nanti digeber di belakang gitu. Oke, jadi jangan langsung masukin semua budget, ketika ada Iya. iklan harus ada strategi juga. Selanjutnya nih ada dari Apau, gimana nih membentuk konsep iklan yang mentah kemudian bisa menjadi sebuah iklan yang menarik? Apakah kita perlu kata-kata clickbait nih ya atau nantinya akan dibantu oleh detik.com? Iya. Oke, nah dari tim biasanya ya, dari tim AdSmart gini, itu kenapa di kita juga ada moderasi. Jadi tadi di step, cara kerja pemasangan iklan di AdSmart itu ada tahapan moderasi. Ketika rekan-rekan semua sudah pasang iklan, kemudian sudah dibayar, maka status iklan akan moderasi dulu. Dimoderasi, nanti akan direview oleh admin kita, dilihat mana saja yang mungkin pertama gitu ya, pertama yang melanggar melanggar kode etik atau melanggar
aturan beriklan di Detikcom gitu. Ini biasanya ini jarang sih gitu ya. Kedua, mana yang mungkin kurang efektif gitu, nanti juga akan dinilai oleh tim admin. Kalau memang apa ya, mungkin kalau memang bentuknya atau mungkin copywriting-nya kurang jelas gitu ya, biasanya juga akan dikasih feedback oleh tim admin kita, tolong edit yang ini gitu dengan apa namanya, dengan materi yang mungkin lebih lebih punya gambar yang lebih menarik atau copywriting yang lebih bagus atau apa, nanti biasanya akan diinfokan juga, akan diberikan feedback setelah moderasi tersebut gitu. User akan diminta untuk edit lagi iklannya, kemudian submit, nanti dimoderasi lagi, baru di-approve gitu. Atau kalau memang ingin apa ya, ingin keep in touch dengan tim dari AdSmart, bisa hubungi tadi rekan saya yang bernama Mas Iqbal atau via emailnya gitu ya. Misalkan ingin bertanya gitu terkait materinya atau terkait dengan demografi dari pembaca Detikcom juga bisa tanya lewat situ, Mbak. Begitu. Oke. Mas Taufik, selanjutnya ini masih dari micrositedetik.com dari Sally. Hai Kak, aku mau nanya, tadi kan dijelaskan itu kalau kita hanya ikut untuk ads di harga 50.000, apa aja nih yang sebenarnya akan kita dapatkan sebagai customer? Oke. Dari 50.000 itu rekan-rekan semua akan mendapat. Jadi gini, pertanyaan juga yang sering datang adalah berapa sih red card di AdSmart gitu ya. Kalau saya pasang 50.000, saya akan dapat impression berapa. Jadi harga per CPM atau cost per million impression di AdSmart itu adalah Rp1.000 untuk 1.000 kali tayang. Gitu. Artinya Rp1 untuk 1 kali tayang. Yang artinya juga dengan budget 50.000 itu teman-teman semua iklannya akan tayang sebanyak 50.000 kali gitu. Nah, itu pertama. Dari sisi penayangan iklan, teman-teman semua akan dapat akan dapat penayangan sesuai dengan budget tersebut. Misalkan 50.000 akan tayang 50.000 kali. Kemudian teman-teman akan mendapatkan dashboard khusus user, di mana dashboard itu bisa digunakan untuk pasang iklan, kemudian bisa untuk memantau performance dari iklan kita. Nanti jadi per iklan itu akan ada reportnya gitu. Per campaign yang dibuat itu akan ada reportnya, laporannya, dapat jam sekian, dapat impression berapa, dapat klik berapa, CTR-nya berapa gitu kan. Kemudian sudah tayang di Detikcom kanal mana misalnya, itu juga bisa dilihat begitu. Mas Taufik, Begitu. selanjutnya ada dari Reza Syamsul. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Saya Reza Syamsul. Ya, izin bertanya gimana sih cara maksimalin konten, tapi kita belum expert di hypnowriting, dan gimana sih maksimalin sales funnel? Silakan Mas Taufik. Iya, oke. Nah, setiap orang kan belajar dari nol ya gitu kan, belajar dari nggak bisa jadi bisa gitu kan. Itu yang kenapa yang saya mau highlight di sini untuk Mas Samsul dan rekan-rekan semua adalah eksperimen gitu. Jadi memang kita kita kalau nggak nyoba kita nggak akan bisa gitu. Maksudnya kita bisa tahu nih, kita bisa dapat teori, kita bisa dapat teori mengenai campaign atau hypnowriting tadi secara teoritis kita bisa dapat dari buku atau bisa dapat dari training gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan bisa kalau nggak nyoba gitu kan. Jadi yang saya sarankan buat Mas Samsul dan teman-teman, banyak-banyaklah bereksperimen gitu kan. Maksudnya banyak-banyak bereksperimen seperti apa. Misalkan kalau lewat AdSmart ini gitu ya, pasang iklan nggak usah sekaligus dengan dana banyak, tapi coba dulu gitu, dengan metode apa, dengan materi yang seperti apa, dengan budget berapa, dengan targeting seperti apa, yang paling efektif gitu. Atau mungkin nyoba di platform lain seperti Instagram gitu ya, gimana sih untuk bikin konten yang menarik gitu, misalkan dari gambarnya, dari captionnya, itu bisa kita emang harus eksperimen setiap hari gitu kan. Nah, jadi misalkan tadi kan kita udah ada rumus copywriting ya gitu. Nah, kita coba tuh rumus copywriting itu kita buat ke banyak versi gitu. Kita buat ke banyak versi, kita coba-coba, hari ini kita bikin yang seperti ini, besok kita bikin yang seperti itu, besoknya lagi bikin yang lain. Nah, nanti akan dibandingkan
dengan hasil perbandingan atau komparasi itu kita akan dapat kesimpulan yang mana itu adalah teori kita sendiri gitu kan, yang sudah kita alami, begitu Mbak. Oke. Mas Taufik, selanjutnya ada dari Nancy Giovanni. Sore, Pak Taufik, saya Nancy dari Bandung. Saya ingin Sore. menanyakan, apakah ada cara selain iklan agar bisa meningkatkan traffic secara organik? Bagaimana cara menyusun natif yang menarik apabila produknya consumer goods? Silakan Mas Taufik. Oke. Iya, oke. Mungkin pertanyaan yang pertama ini mungkin di luar ini ya, di luar iklan ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan traffic di luar dari beriklan gitu. Konten gitu. Jadi misalkan teman-teman semua punya toko online, punya blog atau punya sosial media gitu ya. Prinsipnya adalah konten adalah raja. Prinsipnya konten adalah raja. Jadi eh, konten kita gitu ya, misalkan kita punya satu IG khusus lah untuk jualan, atau kita punya satu apa namanya blog sendiri untuk jualan. Nah, bikin konten yang memang punya keyword-keyword yang memang banyak dicari gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa sebenarnya bisa kalau blog itu istilahnya kan optimalisasi atau SEO ya, search engine optimization gitu. Jadi ini ada teori khususnya juga gitu. Mungkin tapi nggak bisa kita bahas di Hmm, sini, cuma coba nanti cari-cari deh tentang bagaimana mengembangkan SEO untuk blog misalnya, itu nanti dicari. Mulai dari keyword yang harus kita cari, kita pasang di artikel dan sebagainya, di meta tag-nya dan sebagainya itu juga ada gitu kan. Cuma akan panjang kalau kita bahas di sini. Nah, kemudian kalau kita punya akun IG khusus gitu, kita bisa optimalkan. Jadi ada di mana apa ya? Ada istilah jangan hanya ngepost soal jualan kita gitu. Kalau kita ngelola sosial media untuk satu usaha, jangan hanya ngepost produk kita doang gitu. Tapi postlah gitu ya konten-konten yang memang dibutuhkan oleh audiens kita gitu. Misalkan kita jualan sepatu, jangan hanya ngepost tentang sepatunya aja, modelnya apa aja enggak, tapi postlah tentang bagaimana merawat sepatu itu, gitu kan. Nanti orang akan merasa butuh dengan konten kita, mereka akan datang, akan follow, akan like, akan share gitu kan. Nah, nanti konten yang seperti itu yang bisa menaikkan traffic buat kita sebenarnya. Gitu. Barulah nanti di sana kita selipkan jualan-jualan kita. Itu mungkin secara singkat ya untuk bagaimana meningkatkan eh traffic penjualan kita. Yang keduanya apa Mbak? Mohon maaf. yang tadi yang kedua, soal cara menyusun natif yang menarik apabila produk consumer goods. Iya, eee, based on pengalaman ya. Jadi kalau di produk consumer goods gitu ya, yang mana sebenarnya kayak, target konsumennya juga itu luas sebenarnya gitu. Jadi bisa menggunakan, apa namanya, rumus-rumus yang sudah kita sampaikan tadi sih gitu. Pertama ada foto produknya gitu ya, ada foto produknya yang memang jelas gitu, ter-highlight produknya. Kemudian ada teks yang, something wow tadi gitu ya, something wow tadi terkait dengan, eee, apa, terkait dengan benefit dari produk tersebut gitu. Kemudian nanti ada bagian dari teksnya native view tersebut yang misterius. Misalkan siapa pakai ini dapat hasil apa, jadinya apa gitu kan. Kemudian nanti ada satu apa namanya gambar yang jadi ilustrasinya gitu. Oke, Mas Taufik, Ya, apa sih yang menjadi kelebihan beriklan di AdSmart dibandingkan media sosial lainnya seperti Facebook atau Google? iya. Kalau kelebihannya ya, dari sisi demografi pembaca Detikcom kita teman-teman nanti bisa disesuaikan sebenarnya gitu kan. Tadi di slide memang saya belum sampaikan, seperti apa demografi pembaca Detikcom gitu ya. Eee, Mungkin dari segi usia gitu kan ya, yang banyak mengakses Detikcom ini adalah orang-orang dengan usia produktif gitu dan orang-orang yang usia produktif mungkin seperti usia 19 sampai usia 34 tahun gitu, dan apa namanya, orang-orang yang sudah, eee, berpenghasilan lah katakan seperti itu. Jadi sangat, apa ya, ketika kita pasang Detikcom, pembaca kita kebanyakan adalah orang-orang yang dengan, demografi kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya, lewat Detikcom ini juga gitu, teman-teman semua bisa
apa istilahnya, eee, menumpang dari hype-nya atau crowd dari sebuah isu. Misalkan Mhm. kita ada berita yang sangat hangat tuh gitu, misalkan, saat pemilu gitu atau saat, Pak Wiranto ditusuk tahun 2019, itu traffic sangat tinggi, jadi teman-teman bisa lihat ada berita panas apa, nah ketika ada berita yang panas atau berita besar gitu ya, itu pasti traffic di media seperti Detikcom itu sedang sangat tinggi-tingginya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan gitu, adanya satu isu, oh ada satu isu jadi kita bisa pasang iklan di Detikcom atau di portal yang lain gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Taufik Aulia, menarik sekali tadi perbincangan pada sesi ini. Terima kasih sudah Baik. membagikan ilmu-ilmunya Mas Taufik. Sebagai penutup, ada nggak pesan dan kesan dari Mas Taufik nih kepada para detikers supaya lebih termotivasi untuk berwirausaha, terutama juga beriklan di Edsmart? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita saat ini berada di tengah pandemi dan saya melihat gitu bahwa saat ini sedang ada shifting di mana para pelaku usaha tidak hanya dari usaha-usaha besar, tapi juga pelaku usaha kecil dan menengah melakukan shifting dari offline menjadi online. Nah, Mhm. dengan beriklan gitu ya, dengan beriklan di media online seperti Detikcom ini akan sangat apa namanya, akan sangat membantu bagi rekan-rekan yang sedang shifting usahanya dari dari offline menjadi online. Apalagi di tengah pandemi gitu ya, orang sekarang makin banyak jenis usaha yang serba online gitu, tidak hanya pengirimannya dan sebagainya gitu, tapi juga banyak apa ya istilahnya, jenis-jenis usaha yang dulunya offline beralih jadi online. Kemudian eee, lewat Edsmart ini juga gitu ya, kita ingin memberikan harapan gitu, kita ingin memberikan harapan kepada semua pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa yang bisa pasang iklan di media besar seperti Detikcom tidak hanya brand-brand besar saja, tidak hanya pelaku usaha besar saja, tapi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah itu sangat mungkin sekali untuk pasang iklan di media online seperti Detikcom Hmm. gitu. Jadi tunggu apa lagi? Jadi langsung saja gitu. Akses @smart.detikcom dan register di sana, login di sana dan pasang iklan sekarang juga. Baik, Mas Taufik Aulia, tunggu apa lagi? Langsung aja buka di Edsmart ya. Sekali lagi terima kasih Mas Taufik yang telah menjadi narasumber dalam acara ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih juga kepada Detikers yang sudah berpartisipasi. Terima kasih.